Perhatian, kepada para penonton, tayangan berikut ini hanya boleh disaksikan oleh remaja yang berusia 13 tahun ke atas. Jelangkung. Di sini ada kesar kecil-kecilan. Akibat penasaran sama jelangkung, wanita ini nekat terus-terusan mengajak temannya untuk memainkannya. Sampai akhirnya, kelima mahasiswa ini diikuti oleh berbagai hantu yang membuat hidupnya gak tenang. Dan akhirnya jadi susah sendiri karena hantu jelangkungnya yang gak mau pergi. Hai sahabat aktivis MD pecinta movie, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, biar gak ketinggalan updatean video terbaru dari kita. Oke, sebelum lanjut pastikan kalian sudah nonton film yang pertama dulu ya, biar gak bingung. Linknya ada di kolom komentar ya guys, atau bisa klik tautan yang muncul di pojok kanan atas ini. Satu tahun setelah hilangnya keempat teman terdekat Zul, yaitu tim pemburu hantu Ferdi and the Gang, secara misterius di hutan angker batu dan gak ada kabar sampai saat ini, membuat Zul gak ingin lagi mau tahu dan mendengar nama jelangkung. Kemudian ada seorang wanita bernama Rea yang sangat skeptis pada permainan jelangkung. Dia kerap memainkannya setiap ada waktu luang. Malam itu, Rea memainkannya di kamar sembari menunggu pacarnya, Zaki, datang menjemputnya. Sahabatnya yang bernama Visi lalu datang dan memberitahu info yang dia terima dari Dudung, teman mereka juga, jika cowok-cowok sekarang sedang berada di bar Inferno. Rea pun jadi kesal karena itu tandanya si Zaki ini gak bisa menepati janjinya dan langsung pergi menyusul ke Inferno. Tentu saja Zaki, Dudung, dan Unai lagi asyik bersama cewek-cewek malam tuh guys. Dan akhirnya Rea melabrak Zaki. Udah berapa cewek kok panggil saya malam ini? Kayaknya tuh orangnya basi ya. Depan aku gayanya udah paling setia sebenernya. Zaki dan Rea masih marahan sampai mereka pulang. Sementara Dudung mencoba menyadarkan Unai yang mama bobok berat. Saat Rea pergi ke dapur, dia mendengar sayup-sayup suara aneh. Esok harinya, sepulang kuliah, mereka semua pada mengeluh tentang tugas yang diberikan dosen. Saat keadaan lagi capek-capeknya, si Rea malah datang dengan semangat, langsung menutup semua gorden, mengunci pintu dan jendela di rumah Zaki hingga semuanya gelap, lalu mengajak teman-temannya itu main jelangkung. Meski menolak, tapi mereka gak bisa menghentikan Rea yang sangat keras kepala ini. Jelangkung. Di sini ada kesar kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Tetap saja gak terjadi apa-apa. Hanya Zul yang berteriak pada Zaki dari luar dan meminta adiknya itu agar membuka pintu. Zul datang bersama temannya yang bernama Marcel dan mengenalkannya pada semua teman adiknya. Setelah berbincang sejenak dan Zul, Marcel pergi ke dapur untuk makan, sementara Zaki mengajak teman-temannya pulang dan tanpa mereka sadari, pentolan stick korek api yang digunakan sebagai media jelangkung oleh Rea tadi tampak bergerak. Malam harinya, Rea mulai mengalami kejadian aneh. Pintu kamar mandinya terbuka sendiri dan tampak ada sekelibat orang yang lewat. Padahal Rea sangat yakin sudah mengunci pintunya. Rea menelpon Zaki untuk cerita, tapi si Zaki yang sibuk dengan gamenya membuat Rea lagi-lagi merajuk kesal. Unai yang baru selesai mandi juga mendapat gangguan dan melihat hantu anak kecil menyeramkan. Begitu pula dengan Dudung yang sedang asyik melihat majalah dewasa. Tiba-tiba mendengar sesuatu dari dalam lemarinya, tapi setelah dicek gak ada apa-apa. Padahal di luar jendela ada sosok kuntilanak yang menatapnya. Visi yang lagi enak-enaknya tidur pulas juga diganggu dengan sayup-sayup suara anak kecil yang berkata angker batu. Esok harinya mereka berkumpul untuk membahas kejadian aneh yang mereka alami. Namun Zaki berkata mungkin itu cuma perasaan dan halusinasi mereka aja. Untuk mengatasi stresnya, mereka akhirnya pergi ke bioskop untuk nonton. Nah, di dalam bioskop, Zaki terlihat cemburu melihat Rea sibuk dengan HP-nya dan meminta Rea mematikannya, yang tanpa mereka sadari nih, ada si Kunti di samping Rea. Saat Zaki mengantar Rea pulang di tengah gerimis hujan, mereka kembali marahan hanya karena perkara matiin HP di bioskop tadi. Visi yang lagi nulis tugas, tiba-tiba saja klip kertasnya seakan melayang tersusun sendiri, namun tidak disadari oleh Visi. Rea melihat tulisan angker batu di cermin kamar mandi yang mengembun.
Dan sejak kemarin malam melihat hantu anak kecil, Unai jadi gak bisa tidur sendiri di rumahnya. Dia menelpon Visi untuk nginap, tentu saja ditolak. Mama dan adiknya pun mengejek Unai yang penakut. Udah berbulu kok, masih takut sih tidur sendirian. Usai mematikan telepon dari Unai, Visi lagi-lagi mendengar suara anak kecil yang berkata angker batu terus-terusan hingga membuat Visi pusing ketakutan dan memecahkan gelas. Mamanya datang dan berkata gak mendengar suara apa-apa. Zaki juga mulai diganggu oleh suara yang berasal dari bawah tempat tidurnya, yang setelah dicek malah melihat permainan engklek. Dudung yang lagi nonton film biru dan mau senam 5 jari malah dikejutkan oleh Unai yang mengetok jendela dan memaksa untuk menginap. Ya, akhirnya mereka mau nonton, tapi gak jadi colbar karena ada yang ngetok pintu lemari dan setelah diperiksa malah ada boneka jelangkung. Esoknya mereka berkumpul lagi dan membahas apa yang terjadi antara angker batu dan engklek, permainan anak tradisional. Marcel dan Zul datang ikut nimbrung. Kemudian Marcel menyinggung soal keempat temannya yang hilang di angker batu. Zul hanya berkata bahwa mungkin ada alam lain dan kita hidup berdampingan dengan mereka. Tapi mereka ada di dimensi lain dan Zul menyarankan sebaiknya mereka jangan mengusiknya dan lupakan saja masalah Ferdi and the Gang yang hilang karena Zul gak mau membahasnya. Rea mencoba mendekati Marcel untuk menanyakan tentang omongan Zul. Hal itu membuat Zaki cemburu dan mengajak Rea pulang. Ya iyalah Re, si Zaki ini kan adiknya Zul, kenapa lu nanya Marcel coba, padahal si Zaki ini kan pacar lo gitu loh. Ya wajar sih Zaki cemburu. Kok malah gua yang jadi julid sih? Malam harinya, Zul justru juga ikutan diganggu sama hantu anak kecil yang memecahkan semua kaca di kamarnya. Merasa keadaan sudah gak terkendali dan kacau, Zul mengajak semuanya menemui Pak Sakimin, dukun yang juga didatangi Ferdi and the Gang di film sebelumnya. Setelah menceritakan kejadiannya, Pak Sakimin langsung menceramahi mereka bahwa jangan pernah main-main sama mantra karena itu bisa membuka gerbang dimensi lain dan itu sama aja memanggil mereka yang tak terlihat. Jadi main jelangkung itu kalian anggap lucu? Ya, begitu. Apa kalian pikir mereka tidak bisa marah? Pak Sakimin menerawang dan ternyata hantu yang meneror mereka itu adalah hantu yang sama seperti yang meneror Ferdi and the Gang. Dia masih marah karena Ferdi and the Gang rupanya belum berhasil mencabut boneka jelangkungnya yang tertancap di atas kuburan di hutan angker batu. Karena mereka sudah membaca mantra jelangkung, hantu itu jadi terpanggil. Pak Sakimin menyuruh mereka segera pergi ke angker batu untuk mencabutnya. Mereka pun langsung OTW ke sana, melewati terowongan dan hutan antah berantah seperti Ferdi and the Gang. Di tengah jalan, Unai malah kebelet, tapi Dudung yang melihat ada hantu hostess buntung di pinggir jalan menyarankan sebaiknya mereka jangan berhenti. Buat yang gak tahu, hostess itu adalah wanita cantik yang biasa menyambut dan melayani tamu dengan baik mulai dari datang sampai pulang. Mirip pramusaji gitulah guys, dan pekerjaan itu sangat umum di tahun 90-an ke bawah. Kabarnya wanita cantik itu cowok yang gak mau tanggung jawab. Terus dia dipecat dari pekerjaannya dan membuat frustasi dan akhirnya gantung. Mereka yang menemukan warung mencoba bertanya jalan menuju angker batu. Lalu setibanya di rumah nenek yang dititipkan mobil oleh Ferdi and the Gang di film sebelumnya, terlihat rumah itu sudah kosong. Mereka terus berjalan dan menemukan pohon gantung. Kemudian mereka membagi rombongan menjadi 2 tim dan berpencar untuk mencari kuburan itu agar cepat ketemu, karena mereka tidak mau sampai bermalam di sana. Zaki sama Zul dan Rea, sementara sisanya ikut Marcel. Unai dan Dudung malah sibuk dan asyik foto-fotoan yang membuat Marcel geram dan mengingatkan mereka lagi tujuan utama mereka pergi ke sana bukan liburan, tapi menyelesaikan sebuah misi. Bukannya sadar, Unai dan Dudung malah kesal sama sikap Marcel yang menurut mereka sok jadi pemimpin. Rea tiba-tiba menghilang dan teriak yang membuat Zaki dan Zul panik. Tapi ternyata Rea berhasil menemukan kuburan itu. Dengan penuh keraguan dan kecemasan, Zul berusaha tegar memberanikan diri mencabut boneka jelangkung yang masih tertancap di atas kuburan itu. Emang di situ gak ada rayap ya? Kok bonekanya masih bagus? Padahal udah 1 tahun loh. Dan tara, berhasil dilepas guys dengan sangat mudah. Padahal di film sebelumnya Sony sudah menariknya sekuat tenaga tapi gak berhasil. Aneh ya. Mereka pun langsung pulang ke Jakarta dan setibanya di kota, mereka malah seperti meremehkan boneka jelangkung itu. Bahkan si Unai malah membuat lelucon.
Sementara Rea malah penasaran sama hantu hostes bunting yang tentu saja teman-temannya menyela. Lalu Zaki mengantar Rea dan Dudung, sementara Unai mengajak Visi untuk mencetak hasil foto mereka di hutan angker batu. Begitu melihat hasilnya, Unai dan Visi jadi terkejut karena ada penampakan sosok kuntilanak di dalam foto mereka. Dan kuntilanak itu hadir di sana yang membuat Unai panik dan nyetir dengan ngebut sebelum akhirnya dihadang oleh si Kunti. Rea yang lagi berendam air hangat di bathtub juga mulai diganggu. Ada hantu anak kecil yang meraba punggungnya dan membuat Rea merinding sekaligus takut. Dudung ternyata juga masih diganggu. Ada Miss Kunti di dalam lemarinya. Di rumah Zaki, Zul menerima telepon yang hanya ada suara seseorang yang memainkan piano. Kayak lagu Danur itu guys. BTW kalau mau kita ringkasin juga film Danur, komen aja ya. Pokoknya mereka semua ini masih terus-terusan diganggu gitu guys. Zul menyuruh Zaki agar mengumpulkan semua teman-temannya lagi dan pergi menemui Pak Sakimin lagi. Pak Sakimin berkata, jika mereka masih diganggu setelah mencabut boneka jelangkung, itu pertanda tidak baik karena masih ada yang belum selesai. Pak Sakimin lanjut menerawang lebih jauh, tapi dia malah kesurupan dan menulis sesuatu sebelum akhirnya pingsan. Setelah diberi air dan Pak Sakimin bangun, dia menjelaskan tulisannya jika ada anak tak berdosa bernama Tura yang metong karena ditaiban di angker batu. Mereka diminta mencari seseorang bernama Tiro yang saat ini tinggal di dusun Paranggeti. Selain merupakan kembarannya Tura, hanya Tirohlah yang menjadi kunci keselamatan mereka. Dan mereka diminta segera mungkin mencarinya, karena mereka hanya punya waktu 3 hari untuk menghilangkan kutukan jelangkung itu. Mereka harus melakukan sebuah ritual tepat di hari tanggal lahir wetonnya Tura. Jika mereka gagal dalam 3 hari ke depan, maka mereka harus menunggu 39 tahun lagi agar mendapatkan hari weton kelahirannya Tura lagi. Dan selama itu mereka akan diganggu. Jadi mereka harus cepat-cepat membawa boneka jelangkung itu pada Tiro. Mereka pun langsung OTW mencari Tiro dengan 2 mobil. Zaki dan Rea membawa jelangkung itu, dan saat di perjalanan mereka diganggu oleh hantu kuntilanak hingga akhirnya mobil Zaki menabrak bus yang setelah dicek oleh Visi ternyata itu bus terbengkalai. Zaki dan Rea akhirnya ikut di mobil Zul dan mereka memutuskan untuk mencari penginapan terdekat karena kalau tidur di mobil akan sesak sebab kebanyakan orang. Mereka akhirnya tiba di motel Kasilahuis yang kelihatannya angker dan menyeramkan. Belum lagi mereka gak melihat sekelibat orang satupun. Udah tahu serem tapi masih tetap beraniin diri buat nginep di situ. Tiba-tiba penjaganya muncul entah dari mana. Raut wajah penjaganya pun kelihatan aneh. Mereka memesan 3 kamar dan si penjaga bilang 2 kamar di lantai 2 dan 1 kamar di lantai 3. Visi dan Rea tidak mau tidur berdua dan meminta Zaki menemani mereka. Zul sekamar sama Marcel, sementara Unai dan Dudung kebagian di lantai 3. Jadi mereka misah tuh guys. Tiba-tiba bapak penjaga itu hilang lagi. Unai dan Dudung sempat protes pada Marcel yang sok jadi pemimpin dengan membagi kamar seenaknya. Zaki membela kedua temannya sementara Rea membela Marcel. Dan mereka pun diminta untuk istirahat. Tentu saja tak lama setelah itu satu persatu mereka mulai didatangi sama hantu. Namanya juga film horor ya. Zul dan Marcel yang berniat mencari air minum malah mendengar suara piano seperti yang Zul dengar di telepon sebelumnya. Mereka pun lari dan bertemu penjaga yang kelihatan aneh. Namun mereka berdua gak peduli, mereka terus berlari menuju kamar. Di saat yang bersamaan, Dudung dan Unai yang lagi berebut guling juga mulai mendapat gangguan. Begitu pula di kamar cewek, Zaki melihat hantu anak kecil di cermin, lalu sosok transparan terbang-terbang di kamar mereka. Dan saat akan keluar, pintunya malah gak bisa dibuka. Zul dan Marcel yang mendengar gedoran pintu mereka membukanya, dan mereka berkata harus segera pergi dari sana. Saat Zaki hendak memanggil Unai dan Dudung di lantai atas, dia malah diikuti kuntilanak hingga akhirnya jatuh menggelinding dari tangga dan pingsan. Di hari kedua, mereka melanjutkan perjalanan menyusuri hutan dan bertanya pada penjaga warung di mana rumah Pak Tiro. Pemilik warung itu berkata jika rumah Pak Tiro jauh di balik bukit dan untuk menuju ke sana mereka harus menyusuri sungai, melewati bukit bebatuan dan juga gua yang sangat gelap. Tanpa berlama-lama karena waktunya juga sudah mepet, mereka menaiki sampan menyusuri sungai. Anehnya, perasaan baru aja pagi deh, masa tiba-tiba udah malam lagi. Selama menyusuri sungai yang gelap itu, mereka melihat kuburan. Jadi ingat film Thailand Make Me Shudder deh. Yang mau nonton linknya ada di kolom komentar ya guys.
Setelah menyusuri sungai, mereka harus menerjangi bukit bebatuan dan melewati gua. Dengan penuh perjuangan, akhirnya mereka tiba di rumah Pak Tiro. Setelah menceritakan tujuan mereka menemui Pak Tiro lalu menceritakan sedikit kisah masa lalunya. Dan selama ini, Turah juga kerap datang di mimpinya dalam keadaan menangis. Mendengar cerita mereka, Tiro jadi paham bahwa ternyata arwah kembarannya itu belum tenang. Ceritanya, waktu masih kecil ketika mereka tinggal di angker batu, selain membantu orang tua mereka, Tiro dan Turah seringkali memainkan engklek dengan tujuan yang menang bisa tidur dengan bantal. Karena bantalnya cuma ada satu dan zaman dulu bantal memang langka guys. Namun masa itu Tiro ikut bapaknya untuk mengobati pasien di desa lain. Jadi terpaksa mereka menghentikan permainannya dulu dan Turah bermain sendirian. Di sepanjang perjalanan Tiro terus kepikiran dengan saudaranya itu. Makanya setelah bapaknya selesai mengobati pasien, Tiro pamit izin pulang duluan. Tapi saat balik ke sana, rumahnya malah sudah dikepung warga dan Turah ditaiban habis-habisan sampai meninggoy. Tiro yang takut hanya bisa menyaksikan kembarannya dihabisi dan rumahnya dibakar dari semak-semak. Dia lalu kabur karena saking takutnya. Tiro lalu menunjukkan serpihan genteng engklek yang biasa mereka mainkan waktu masih kecil pada Zul and the Gang. Karena cuma serpihan genteng itulah yang tersisa dari rumahnya yang dibakar warga. Saat Rea memegang serpihan genteng milik Turah, dia langsung kesurupan arwah Turah yang marah pada Tiro karena sudah ditinggalkan sendirian waktu itu. Setelah menyadarkan Rea, Tiro berkata untuk mengakhiri semuanya, mereka harus melakukan ritual menancapkan boneka jelangkung tepat di hari weton kelahiran Turah, yaitu besok malam. Nah, untuk memancing Turah datang, Tiro akan membuat garis engklek dan berusaha memainkannya. Kemudian tepat di jam 12 malam, mereka harus menancapkan boneka itu. Tapi ternyata bonekanya ketinggalan di mobil Zaki yang menabrak bus. Astaga, mana perjalanannya jauh banget kan? Sumpah, bikin kesel dah. Karena cuma punya waktu sampai besok, tanpa berpikir panjang, Marcel, Unai, dan Visi langsung segera pergi ke tempat sebelumnya untuk mengambil jelangkung itu di mobil Zaki. Rea yang kesurupan lagi justru mencekik Zaki. Tiro berusaha membantu mengeluarkan arwah yang merasuki Rea dengan menyipratkan air yang sudah dijampi-jampi dan meminta semuanya menjaga Rea agar pikirannya gak kosong. Marcel, Unai, dan Visi tiba di tempat semula. Gila, cepet amat cuy. Tapi rupanya mobil Zaki sudah dibawa ke kantor polisi. Alhasil mereka harus diam-diam menyelinap masuk dan mencari mobil Zaki di antara puluhan mobil rongsok yang ada di sana. Hampir saja mereka ketahuan petugas, tapi untungnya mereka berhasil menemukan mobil Zaki dan membawa boneka batok kelapa itu. Sempat terjadi aksi kejar-kejaran dengan petugas, namun mereka bertiga yang gesit berhasil mengelabui petugas dan segera pergi. Hari ketiga, Tiro meminta Zul and the Gang mempersiapkan semua kebutuhan ritual mereka, mulai dari kembang 7 rupa, air suci yang berasal dari sumur yang jadi sendiri, sirup marjan koko pandannya ayam hitam yang nantinya akan dicampur dengan air suci. Marcel, Visi, dan Unai lagi-lagi mendapat halangan. Sampan di sungai itu tiba-tiba hilang dan gak kembali sampai menjelang malam. Visi mulai menangis kesal karena selalu saja ada halangan, padahal waktu mereka gak banyak. Dan mereka juga harus berhasil membawa boneka itu sebelum jam 12 malam. Tapi rasanya itu gak akan mungkin berhasil, mengingat perjalanan mereka masih cukup jauh. Dudung ngomel sendiri dan berkata Marcel, Visi, dan Unai gak akan berhasil membawa boneka itu tepat waktu. Selain jaraknya cukup jauh dan cuaca yang mendung, mereka juga dikejar waktu yang sangat singkat. Dan lagi-lagi menyalahkan Rea, karena dialah yang memulai permainan jelangkung itu hingga mereka berada dalam masalah. Zaki yang mendengar ocehan Dudung merasa muak dan mereka mulai berkelahi. Zul datang dan misahin mereka lalu memberikan pengertian. Anggap saja semua yang terjadi adalah takdir dan gak perlu menyalahkan siapa-siapa. Saat Marcel, Visi, dan Unai putus harapan, sampannya tiba-tiba datang ke pelabuhan sungai. Mereka pun langsung buru-buru menaikinya dan mendayung sekuat tenaga. Sementara itu, Pak Tiroh dan yang lainnya mulai mempersiapkan semuanya untuk memanggil arwah Turah. Tiroh mulai bermain engklek dan benar saja, hantu Turah hadir di sana dan ikut bermain dengan saudara kembarnya itu. Marcel and the Gang masih berada di perjalanan. Mereka terkendala hujan dan badai yang membuat sampannya sulit untuk berjalan.
Karena sudah gak ada waktu dan mereka juga hampir tiba di pelabuhan bukit, mereka akhirnya nyeburin diri ke sungai yang ternyata sangat dangkal dan segera lari ke permukaan. Turah dan Tiro lagi asyik main engklek mengenang masa lalu mereka yang dikelilingi oleh Zul and the Gang sembari membaca mantra agar semuanya berjalan lancar. Sementara Marcel and the Gang masih menerjang batu bukit dan akan melewati gua. Selama perjalanan itu, mereka terkendala cuaca yang buruk, bahkan Marcel yang kepleset gak sengaja menjatuhkan boneka jelangkungnya ke dalam jurang. Mereka pun bersusah payah meraih boneka itu lagi. Tiro terus-terusan meminta boneka jelangkungnya segera ditancapkan ke tanah karena kekuatan dia sudah melemah sebab para hantu dan arwah yang ada di sana mulai berdatangan hingga membuat Tiro gak berdaya. Zul dan yang lainnya tentu saja kebingungan dan gak tahu harus berbuat apa. Saat kekuatan Tiro sudah mulai habis dan gak bisa menahan kekuatan negatif dari arwah yang ada di sana, para hantu mulai gak terkendali dan menyerang mereka semua. Tiro terus mewanti-wanti jika sudah waktunya mereka menancapkan jelangkung itu. Meski sempat kewalahan, namun di detik-detik terakhir, Marcel tiba di sana dan segera menancapkan boneka jelangkungnya yang membuat kuburan Turah di angker batu terbakar. Begitu pula dengan garis engklek dan boneka jelangkungnya. Mereka lega karena sudah berhasil, namun mereka kembali panik ketika Zul tiba-tiba menghilang dan ternyata Zul telah ditarik dan dibawa ke alam lain ketika kekacauan sebelumnya terjadi. Padahal pintu alam goibnya sudah tertutup. Bagaimanakah nasib Zul? Akankah mereka membuka portal alam goib lagi dengan cara memainkan jelangkung lagi untuk menyelamatkan Zul? Tamat. Kalian gak usah berekspektasi nasib Zul dan bagaimana kelanjutan nasib Zaki dan teman-temannya di sequel berikutnya, yaitu Jelangkung 3. Karena film yang cuma beberapa hari tayang di bioskop ini dan gak pernah rilis bentuk fisik DVD maupun VCD ke publik atau di OTT, ceritanya malah ngawur guys. Karena berasal dari penonton yang menonton film Jelangkung, alias gak ada hubungannya sama film Jelangkung 2001 maupun Tusuk Jelangkung 2003 ini. Bahkan salah satu sang pencetus dan penulis awal film Jelangkung 2001 yang sekaligus merambah sebagai sutradaranya bersama Rizal Mantovani yaitu Jos Purnomo berkata seperti berikut.